Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada hari ini kita berjumpa lagi ya dalam forum kajian tajwid ya. Sampai kita kepada cabang mad far'i, yaitu mad silah ya. Kita akan membahas tentang mad silah. Apa itu mad silah ya? Mad panjang ya, mad adalah panjang, berarti panjang, silah berarti hubungan ya. Jadi mad silah adalah tentang berhubungan dengan hadomir ya. Hadomir atau yang berada di tengah-tengah kalimat yang biasanya menyerupai angka 5 Arab ya. Hadomir ya, menyerupai angka 5 Arab yang biasanya sebagai kata ganti orang ketiga tunggal untuk laki-laki. Hadomir ini adalah terbagi menjadi dua bagian ya. Adalah mad silah qasirah, yang kedua mad silah tawilah. Nah, kita sekarang membahas tentang masalah mad silah qasirah. Apa itu mad silah qasirah ya? Qasar berarti pendek. Salat dikosor ya, berarti salatnya diperpendek atau dipersingkat seperti itu. Mad silah qasirah adalah bacaan panjang ya, yang panjangnya 2 harokat atau hadomir ya, sebelumnya bertemu dengan huruf hijaiyah dengan harokat hidup ya, entah harokatnya fathah, entah harokatnya kasroh, atau harokatnya dhammah ya. Untuk huruf sebelumnya ya berharokat hidup. Kemudian untuk huruf sesudahnya atau setelahnya lah huruf hijaiyah harokat hidup yang bukan huruf hamzah. Saya ulangi lagi ya, untuk hadomir ya, yang sebelumnya adalah huruf harokat hidup. Kemudian untuk setelahnya adalah huruf yang berharokat hidup ya, yang bukan huruf hamzah atau selain huruf hamzah ya, seperti itu. Contohnya misalnya walam yakullahu kufuwan ahad ya. Nah, di sini yakullahu, nah huruf lam ya, lam harokatnya fathah ya, sebelumnya huruf lam ya, harokatnya fathah, kemudian huruf sesudahnya huruf kaf yang harokatnya dhammah. Walam yakullahu kufuwan ahad. Sekali lagi, yang harokat sebelumnya harokat huruf lam, yang harokatnya fathah, harokat setelahnya adalah huruf kaf yang harokatnya dhammah. Berlaku mad silah qasirah. Walam yakullahu kufuwan ahad. Nah, itu berlaku hukum mad silah qasirah. Kemudian ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Maluhu wa ma kasab. Di maluhu bertemu dengan huruf lam yang harokatnya dhammah sebelumnya, dan setelahnya huruf waw ya, huruf waw berharokat fathah. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kemudian contoh selanjutnya wamra'atuhu hammalatal hatab. Wamra'atuhu, kenapa dia hu ya? Hadomir dalam kalimat ini ya masuk dalam hukum mad silah qasirah karena sebelum huruf hadomir tadi ya ada huruf ta ya, huruf ta dengan harokat dhammah ya, dan di depannya ada huruf ha ya dengan harokat fathah ya. Jadi wamro'atuhu, 2 harokat ya. Wamro'atuhu hammalatal hatab. Kemudian contoh yang keempat adalah Inna rabbahu kana bihi basira.
Ulang ya. Inna rabbahu kana bihi basira. Yang mana mad silah qasirahnya? Yang rabbahu, ha ya, ha domir sebelumnya huruf ba dengan harokat fathah. Rabbahu. Kemudian huruf kaf dengan harokat fathah juga. Rabbahu kana bihi. Nah, bihi pun masuk masilah qasirah ya. Karena ada huruf ba sebelumnya berharokat kasroh. Bihi basira ya. Kemudian huruf ba dengan harokat fathah ya. Dan ha domirnya berharokat kasroh ya. Kita panjangkan 2 harokat. Inna rabbahu kana bihi basira. Kemudian ada pengecualian ya yang bukan termasuk mad silah qasirah. Contohnya tadi anhu ya, anhu kenapa bukan mad silah qasirah? Karena dia setelah hadomir ada huruf yang sukun, tidak boleh ya, tidak masuk syarat dalam mad silah qasirah ya. Anhu ya. Kemudian lahul mulku ya. Sebelumnya adalah huruf berfathah la ya, setelahnya huruf lam dengan kondisi mati atau sukun ya. Lahul mulku ya. Makanya dia menjadi bukan menjadi mad silah qasirah ya, tidak masuk syarat ya. Lahul mulku ya. Kemudian ada pengecualian ya, pengecualiannya adalah contoh misalnya dalam surah Al-Furqan ayat 69. Contohnya fihi muhana ya. Ini hi ya, hadomir dengan harokat berkasroh panjang 2 harokat. Kenapa? Huruf sebelum ha ya adalah ya sukun. Ya, kenapa kok disebut mad silah qasirah? Kemudian setelah huruf ha adalah huruf mim ya. Mim yang harokatnya dhammah ya. Kenapa disebut mad silah qasirah? Ini pengecualian ya. Jadi fihi muhana tetap ha dua harokat ya. Kemudian pengecualian yang kedua adalah surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar ayat 7 ya. Contohnya yardahu lakum ya. Yardahu lakum ya. Jadi ini bukan termasuk mad silah qasirah. Walaupun sebelum hadomir ada huruf do ya, do yang harokatnya fathah. Kemudian setelahnya ada huruf lam harokatnya fathah juga ya. Tetapi bukan termasuk mad silah qasirah. Ini pengecualiannya di surat Az-Zumar ayat 7. Yardahu lakum, bukan yardahu lakum ya, tapi yardahu lakum. Kita sekarang ke mad silah tawilah ya. Mad silah tawilah ya. Apa itu mad silah tawilah ya? Mad berarti panjang, tawilah berarti panjang juga. Jadi artinya mad silah tawilah adalah bacaan panjang pada huruf hadomir ketika bertemu huruf hijaiyah dengan harokat hidup ya. Huruf setelahnya adalah huruf hamzah. Jadi kalau mad silah qasirah yang huruf setelahnya selain hamzah tadi ya. Kalau mad silah tawilah huruf setelahnya harus huruf hamzah. Kita langsung ke contoh saja ya. Contohnya misalnya yahsabu anna malahu akhladah. Ulang ya. Yahsabu anna malahu akhladah. Nah, jadi di malahu berapa panjangnya? 4 sampai dengan 5 harokat ya. Itu mad silah tawilah. Kemudian ilmihi illa bima syaa. Ya, dia ilmihi. Ha sebelumnya adalah huruf mim ya dengan harokat kasroh. Ha domir adalah harokat kasroh juga ya.
Dan setelah huruf H adalah huruf hamzah dengan harokat kasroh, ya. Ilmihi illa bima syaa. Untuk simpelnya begini ya, kalau dia mad silah qasiroh, jadi untuk tandanya dia fathah berdiri seperti itu ya. Kalau domah berdiri atau kasroh berdiri ya. Kemudian mad silah tawilah ada tanda pedang atau ada lambang bendera di situ ya, tanda panjang seperti itu. Ya, demikianlah ya. Semoga mudah difahami ya, semoga bermanfaat buat kita semua. Semoga Allah memudahkan niat kita untuk terus kita bisa memperbaiki bacaan tilawah kita ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.